Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dawam. Saya dosen untuk kelas IT 4403 di mata kuliah Manajemen Layanan IT. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang masuk dalam rumpun mata kuliah Cyber Physical System. Nah, di mata kuliah ini akan dipelajari bagaimana pengelolaan sistem teknologi informasi yang terpusat pada suatu perusahaan. Jadi, munculnya mata kuliah ini adalah adanya kebutuhan tentang pengetahuan manajemen layanan IT yang baik, di mana banyak perusahaan yang sudah menggunakan teknologi informasi sebagai layanan utama mereka untuk mencapai tujuan bisnis mereka. Terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau course learning outcome yang ditargetkan dapat dicapai oleh mahasiswa. CLO 1, 2, dan 3 ini adalah CLO yang berbicara atau berkaitan dengan teori atau konsep tentang manajemen layanan IT. Sedangkan CLO 4 ini lebih ke arah praktek, di mana mahasiswa diberikan tugas besar untuk melakukan audit atau evaluasi terhadap manajemen layanan IT di suatu perusahaan. Terdapat 14 pertemuan pada mata kuliah ini. Di masing-masing pertemuannya, materi ajar akan disampaikan menggunakan mode pembelajaran sinkronus ataupun asinkronus, di mana metode pembelajaran yang digunakan antara lain seperti small group discussion dan juga direct instructional untuk konsep-konsep materi-materi yang ada di dalam mata kuliah ini, dan juga menggunakan case based learning untuk kasus-kasus yang membutuhkan praktek. Mata kuliah ini menggunakan mode fully online, di mana sinkronusnya akan menggunakan video conference menggunakan Google Meet dan juga Telegram untuk komunikasi kelas. Lalu untuk asinkronusnya menggunakan learning management system. Terdapat 3 komponen utama penilaian dari mata kuliah ini, yaitu tugas kuis harian di hampir tiap pertemuannya, lalu juga ada UTS di tiap semester, di tengah semester maksud saya, dan juga ada tugas besar untuk di fase-fase tertentu di mana mereka akan membuktikan pemahaman mereka terhadap teori-teori yang ada di tempat studi kasus yang mereka ajukan sendiri. Demikian deskripsi mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi ini. Terima kasih. Di perkuliahan kita pada hari ini yang masuki materi pertama di mata kuliah kita manajemen layanan teknologi informasi. Perkenalkan, saya Dawam. Saya adalah dosen di kelompok keahlian software engineering yang pada semester kali ini saya diminta untuk membantu mengajar di mata kuliah ini. Mata kuliah kita pada pertemuan pertama adalah tentang pengantar manajemen layanan teknologi. Yang hadir barangkali saya bisa mendengar dulu dari rekan-rekan apa pendapat rekan-rekan atau apa yang rekan-rekan tahu tentang servis. Ya. Yang pertama di sini saya mendapati nama Pak Stephen dari Pak Stephen bisa open mic sebentar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Stephen. Pak Stephen, kira-kira nih, Stephen sebagai pengguna layanan servis, apa yang Mas Stephen ketahui tentang servis? Menurut saya, servis adalah usaha atau tindakan orang lain kepada kita atau kita kepada orang lain untuk menyelesaikan kesulitan atau saya datang ke rumah makan atau saya datang ke restoran, kemudian saya memesan makanan. Nah, servis yang diberikan rumah makan atau restoran itu adalah waitress-nya mencatat pesanan saya, kokinya memproses makanan saya, kemudian masakan disajikan. Ya, betul sekali Mas Evan. Kelihatannya sudah familiar ya dengan orang berbeda-beda sesuai dengan penugasan dan kemampuannya, Pak. Semoga bisa benar. Ya, terima kasih Mas Evan. Itu pendapat yang sudah tepat, yang saya kira Mas Evan sendiri sudah biasa ya
mendapatkan servis itu dimanapun. Ya, kalau bicara servis itu adalah layanan seperti restoran, maka ya itu adalah salah satu bentuknya. Ada tidak model servis yang lain kira-kira? Layanan itu bentuknya apa? Saya coba ibu dari Mbak yang saya minta pendapat ini. Mbak Elizabeth Widayati. Nah, kira-kira Mbak Elizabeth pernah tidak mendapatkan pengalaman menggunakan layanan di luar yang selain dicontohkan Mas Stephen tadi? Mendapatkan pelayanan yang di luar ketentuan itu, pengalaman sih dulu pernah mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan juga di rumah sakit, Pak, seperti itu. Jadi pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi rumah sakit contoh layanannya gitu ya maksudnya ya. Betul. Ya, jadi rumah sakit yang seperti dicontohkan oleh Mbak Elizabeth atau rumah makan yang dicontohkan oleh Mas Stephen tadi itu betul, itu adalah salah satu servis. Kalau didefinisikan, servis atau layanan itu secara definisi adalah cara memberikan nilai kepada pelanggan dengan cara memfasilitasi hasil yang ingin dicapai oleh pelanggan tersebut, di mana pelanggan tanpa memikirkan atau tanpa harus memiliki resiko-resiko yang ada pada layanan tersebut dan biaya-biaya lainnya yang tidak ia harus rasakan. Jadi seperti tadi misalnya, untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit, Mbak Elizabeth tentu tidak perlu memiliki uang klinik gitu ya, tidak perlu memiliki misalnya ruangan yang steril dari secara klinis menurut kesehatan, tetapi yang Mbak Elizabeth rasakan atau yang Mbak Elizabeth butuhkan, yang ingin dicapai oleh Mbak Elizabeth adalah bagaimana dia bisa berkonsultasi terhadap suatu penyakitnya di rumah sakit. Atau misalkan seperti yang Mas Stephen tadi, ya, untuk menikmati makanan di restoran, tentu Mas Stephen tadi tidak perlu ya sampai membeli meja makan ya untuk yang lux gitu, yang nyaman, atau piring, sendok yang mewah. Tapi yang Mas Stephen inginkan adalah mendapatkan makanan yang dengan suasana yang nyaman. Tapi ya tadi biaya dan resiko bagaimana kalau makanan itu tidak laku, biaya terus mungkin makanannya salah masak gitu ya sehingga kurang enak rasanya atau kurang pas rasanya, itu tidak menjadi tanggungan dari Mas Stephen. Yang Mas Stephen hanya keluarkan adalah biaya keseluruhan dari layanan restoran. Nah, jadi rekan-rekan, hasil yang ingin dicapai pelanggan. Inilah mengapa para pelanggan itu ingin mengeluarkan biaya, ingin membeli ya apa yang akan mereka gunakan, itu layanan tersebut. Jadi pada dasarnya nilai layanan pada pelanggan itu tergantung seberapa baik layanan itu bisa memfasilitasi hasil yang ingin digunakan atau dimanfaatkan oleh pelanggan. Itu kurang lebih ya. Oke. Nah, seperti contoh lainnya dari layanan, gitu ya. Contoh-contoh lain dari layanan, yaitu misalnya di sini adalah seleksi mahasiswa baru, layanan pendidikan, gitu ya. Layanan pembayaran uang kuliah, layanan registrasi, layanan ujian, atau layanan mendapatkan transkrip nilai. Jadi pada dasarnya semua layanan yang kita lakukan secara manual itu semua saat ini setelah banyak bergeser dengan menggunakan kemajuan teknologi yang ada,
itu semuanya akhirnya berbasiskan dengan IT. Semua layanan yang sebelah kiri ini ya, yang kita dapatkan di offline, yang di luar jaringan, itu semua sekarang bergeser ke layanan yang berbasiskan IT. Ada lagi, misalnya layanan bank. Ya. Layanan bank secara inti atau umumnya adalah melakukan deposito, ya, layanan pengambilan uang, penarikan uang, layanan pengiriman uang, atau layanan peminjaman uang. Ya. Itu ya layanan yang ada di perbankan. Nah, layanan-layanan yang manual yang biasanya membutuhkan interaksi langsung dengan si teller bank atau dengan pegawai banknya, maka saat ini sudah juga bergeser. Bagaimana layanan-layanan tersebut diwujudkan dalam suatu mesin ATM misalnya. Ya, mesin ATM, atau kalau sekarang juga sudah banyak bergeser dari yang mesin ATM itu ya kita harus keluar, sekarang sudah ada di genggaman kita, ya, di aplikasi mobile banking kita. Nah, itu semua layanan-layanan yang dulunya secara konsep adalah layanan manual yang tidak terotomasi, sekarang mulai bergeser menjadi layanan-layanan yang terotomasi di mesin. Nah, ini contoh dari salah satu layanan mobile banking ya, kalau yang biasa menggunakan BCA atau Mandiri pasti sudah familiar. Nah, ada juga layanan yang sifatnya harus interaksi langsung. Jadi kalau kita lihat saat ini masih tetap eksis ya, ada pasar tradisional ataupun yang sudah berubah menjadi pasar modern. Jadi layanan yang dikelola oleh pemerintah, oleh suatu perusahaan, itu biasanya ada yang masih membutuhkan, tidak semuanya bisa dibentukkan dalam atau dibuat dalam berbasiskan IT. Jadi tempat bertemunya penjual dan pembeli semacam ini misalnya pasar tradisional misalnya, yaitu secara konsep ya tetap harus ada interaksi penjual dan pembeli yang langsung menerima. Barangkali ketika saat ini sudah ada misalnya layanan seperti GoSend gitu ya, atau GoMart gitu ya, itu kita bisa membeli barang dari aplikasi di handphone, lalu orang yang kita akan menyewa jasa orang yang akan membelikan barang tersebut ke pasar tradisionalnya atau pasar modernnya untuk membawakan atau untuk mengantarkan kepada kita di rumah kita misalnya. Apalagi di era pandemi sekarang gitu ya, layanan-layanan seperti apa yang langsung bertemu dengan orang itu sangat diminimalkan ya. Dan beruntungnya sekarang sudah mulai melonggar. Ada lagi? Nah, semua itu akhirnya semua sudah bergeser, mulai bergeser ke pasar-pasar electronic market ya. Jadi pasar-pasar itu semua berubah menjadi pasar elektronik, e-commerce, pasar di internet. Kita tahu banyak muncul ya platform-platform atau penyedia-penyedia jasa marketplace. Di situ kita lihat ada masing-masing memiliki keunggulan-keunggulan ya, mulai dari promo gitu ya dan sebagainya. Nah, ada juga layanan yang memang masih harus disediakan secara offline karena memang culture dari pelanggannya itu masih belum memiliki keterbatasan ya, masih belum memiliki kemampuan untuk mengaksesnya secara online. Tapi pada dasarnya setiap layanan yang dibuat itu pasti dirancang awalnya dari konsep bagaimana dia mulai melakukannya secara manual. Jadi layanan-layanan yang sifatnya itu lalu digeser, dirancang, didesain bagaimana sedemikian rupa sampai akhirnya masing-masing pengguna yang berdasarkan kriteria ya, tadi ada yang sudah memiliki kemampuan untuk mengaksesnya secara online,
dia disediakan layanan online. Adapun masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk mengaksesnya secara online, maka dia akan diberikan layanan secara offline juga, secara manual juga. Jadi pada dasarnya kita perlu memberikan opsi-opsi, pilihan-pilihan untuk setiap pelanggan kita memilih moda layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, atau sesuai dengan apa yang mereka miliki. Nah, kita akan bicara tentang bagaimana memanage service, memanage layanan. Manajemen layanan pada dasarnya adalah kemampuan kita untuk memanage bagaimana organisasi kita itu bisa memberikan nilai tadi kepada pelanggan dalam bentuk layanan-layanan yang sudah disesuaikan dengan kemampuan, dengan ketersediaan yang ada di pelanggan itu. Jadi kalau mampunya pelanggan itu mengakses secara manual, ya tadi kita sediakan manual. Lalu ada pelanggan yang mampu mengakses secara online, kita berikan secara online sesuai kemampuan dan ketersediaan perangkat yang dia miliki. Sehingga layanan service tadi ya pada intinya adalah pemberian nilai sesuai dengan kebutuhan kemampuan pelanggan, di mana organisasi penyedia layanan, organisasi atau perusahaan penyedia jasa pelayanan tadi itu yang merancangnya sedemikian rupa sehingga layanan yang ada, yang nilai yang ingin diberikan itu sampai kepada pelanggannya dengan ekspektasi yang diharapkan. Nah, adapun manajemen layanan teknologi informasi atau IT Service Management, ini adalah konteks yang agak sedikit berbeda dari manajemen layanan pada umumnya. Manajemen layanan teknologi informasi ini memberikan sentuhan atau memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan bisnis yang didorong ya, dengan adanya teknologi informasi. Jadi pada dasarnya manajemen layanan teknologi informasi adalah teknologi informasi yang diberikan sebagai sebuah layanan. Jadi tadi mobile banking itu sebagai layanan dari bank kepada nasabahnya, kepada pelanggannya, kepada customer-nya. Jadi bagaimana kita memanage mobile banking agar layanan mobile banking ini bisa terus digunakan atau bisa memuaskan pelanggan, nah itulah yang dilakukan dalam manajemen layanan teknologi informasi. Bagaimana layanan teknologi informasi yang ada itu dianggap sebagai sebuah layanan, seperti halnya restoran tadi yang Mas Stephen sebutkan, itu layanannya adalah mobile banking, si restorannya di sini mungkin banknya gitu ya. Maka bagaimana Mas Stephen tadi bisa misalnya melakukan pembayaran, bisa melakukan transfer uang, itu semuanya di-manage dalam di MLTI, manajemen layanan informasi adalah pada dasarnya mempelajari metode bagaimana pengelolaan sistem teknologi informasi yang terpusat pada perspektif konsumen layanan ini dapat mendukung bisnis perusahaan. Jadi pada dasarnya dulu ya mungkin belum ada layanan IT-nya, gitu, masih manual semua. Jadi bisnis perusahaan berjalan seperti manual biasa. Tapi saat sudah muncul teknologinya, maka ini dianggap sebagai sebuah tambahan nilai, tambahan layanan bagi pelanggan. Baik, ITSM merupakan delivery layanan IT melalui kombinasi antara manusia, proses, teknologi. Jadi pada dasarnya ketika kita bicara manajemen layanan IT, maka kita akan bicara tidak hanya aspek manusianya saja, si pelanggannya saja, tapi bagaimana kita memanage bagaimana proses si layanan IT atau teknologinya itu bisa digunakan oleh penggunanya, dan juga bagaimana tadi membuat teknologinya sendiri. Inilah yang disebut dengan manajemen layanan teknologi informasi. Baik, sebelumnya nih, sebelum jauh-jauh, saya sudah 20 menit bicara. Saya ingin interaksi dulu dengan teman-teman. Saya tadi sudah bicara dengan Mas Stephen dan Mbak Elizabeth. Saya coba minta interaksinya dengan Mas Zaki. Mas Zaki dari Mas Zaki
bisa open mic sebentar. Baik. Mas Zaki, saya Iya, Pak. ada daftar seperti yang Mas Zaki lihat di layar. Betul, ya, Nah, Pak. coba sebutkan semua warna yang muncul dari pojok kiri atas ke Iya. kanan bawah. Ya, ini Iya. kira-kira Mas Zaki bisa menyebutkan warnanya ya, warnanya. Ini dalam berapa detik? Oke, kita mulai ya, Urutannya, Mas. mohon maaf Pak, urutannya ke kanan atau ke bawah dulu Kiri, menyebutkannya. mangga, boleh dari kiri ke bawah, dari atas Oke. ke bawah, atau mau dari kiri ke kanan, boleh, silakan. Siap, terima kasih. Oke. Kuning, biru, biru, kuning, hitam, merah, hijau, biru, merah, merah, kuning, merah, ungu, merah, hitam, merah, kuning, hijau, biru, merah, kuning, hitam, biru, kuning, ungu, merah, biru. Iya, Mas Zaki. Terima kasih, Ya. Bapak. Ya, terima kasih Mas Zaki juga ya. Jadi tadi yang warnanya kuning, aslinya orange ya, tapi disebutnya kuning. Iya, siap. Ya. Mohon maaf, Bapak. Ya, biasa. Jadi memang Satu ya, Pak, berarti salahnya. ya tadi juga ungu tadi entah tadi ungu yang di atas, yang hijau yang di bawah disebutnya ungu gitu ya. Oke. Satu lagi coba Mbak di sini siapa ya yang Ya Pak, oh iya, boleh silakan. Pak saya Pak. Mbak Nina, silakan Mbak Nina. Saya Bu Feni Pak. Mbak Oh. Feni Pak. Mbak Feni, iya Mbak Feni. Nyoba ya Pak ya. Ya. Dari atas ke bawah apa ke kanan Pak? Boleh, silakan pilih yang mana. Kelihatan sih Ya Pak ya. bedanya. Kuning, biru, kuning, putih, merah, biru, biru, merah, kuning, merah, orange, ungu, terus merah, hitam, merah, kuning, hijau, biru, merah, kuning, hitam, biru, kuning, ungu, merah, biru. Iya. Oke. Itu juga ya Pak Jadi ya. Ini latihan konsentrasi ya. Mungkin 20 menit saya bicara hanya mendengarkan. Sekarang ada konsentrasi dari mata yang harus melihat gitu ya. Jadi berubah konsentrasi. Oke. Terima kasih Mbak Edi. Mbak lagi. Nah, manajemen layanan IT ini pada dasarnya ya membutuhkan investasi. Jadi tidak hanya tadi aplikasinya saja atau mungkin IT-nya saja. Ya dianggap sebagai sebuah infrastruktur bisnis, gitu ya. Artinya sekarang bank yang tidak mulai menyediakan investasi mobile banking, gitu ya, maka dia semakin lama akan semakin ditinggalkan oleh para konsumen pelanggan. Lalu keberadaan TIK ini ya sekarang sudah dianggap sebagai sebuah sudah tidak lagi dianggap sebagai sebuah transaction. Artinya dia sudah menjadi sebuah infrastruktur yang melekat pada suatu bank. Jadi dia sudah dianggap sebagai suatu layanan yang memang sudah nggak pakai mobile banking ya nggak usah bukan bank ya mungkin bank-bank yang konvensional dulu ya, bukan bank-bank yang rentenir misalnya, sebut saja gitu ya, bank-bank kearifan lokal itu ya. Nah itu kan ya tidak pakai ini gitu ya, tidak pakai investasi. Jadi pada dasarnya layanan IT itu bisa terselenggara dengan manajemennya. Lalu dengan adanya manajemen layanan ini kita bisa berhubungan dengan konsumen secara lebih sesuai dengan kebutuhannya, dan juga bisnis tetap bisa mendapatkan tambahan nilainya dengan memanfaatkan IT. Jadi pada dasarnya manajemen layanan ini akan membuat layanan menjadi lebih baik, mengoperasikan bisnis lebih sesuai kebutuhan, dan melayani konsumen dan juga bahkan karyawan atau pegawai organisasi itu menjadi lebih
lebih mudah gitu ya. Itu saja rekan-rekan yang bisa saya sampaikan untuk pengantar manajemen layanan IT ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sekali lagi jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait materi yang hari ini saya berikan, silakan. Terima kasih Mbak Indri. Ya, ini raise hand lagi. Silakan Mbak Indri, pertanyaannya. Saya mau tanya Pak Dawam, kalau misalnya Ya. di dunia ini sudah nggak ada lagi udah teknologi udah nggak berfungsi lagi, kayak apa jadinya misalnya dengan keadaan itu gitu. Dengan Apalagi manajemen kan layanannya contoh aja gitu. ya, kalau sekarang aja kan juga susah kan. Ini kondisinya di mana ini? Di kondisi daerah yang belum punya. Misalnya udah sulit jaringan atau seperti apa gitu. Nah, penggantinya jadinya kayak apa gitu? Apa kembali ke yang dulu harus Ya. offline gitu? Baik, saya coba tafsirkan dulu ya pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, ketika misalnya kondisi pelanggannya tidak punya akses jaringan, tidak punya, ya tadi ya, jelek layanannya, jaringannya jelek, atau mungkin di daerah-daerah yang tidak punya infrastruktur yang baik lah, gitu ya. Gimana gitu ya, menggunakan layanan IT-nya gitu gimana? Itu Mbak Indri satu. Nah, tadi pada dasarnya sebelum suatu perusahaan atau organisasi merancang menggunakan atau menyelenggarakan layanan IT, maka ya pertama dia harus melakukan desain atau melakukan strategi. Jadi nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya bagaimana menyusun sebuah layanan, bagaimana merancang, dan sebelum merancang itu melakukan perencanaan atau menyusun strategi bagaimana layanan IT yang kita selenggarakan itu nanti benar-benar bisa berjalan. Jadi tidak hanya menginvestasikan saja nih biaya besar-besaran untuk membuat layanan IT, mendevelop, mengembangkan layanan IT, tapi harus ada perencanaan dulu. Jadi tidak mungkin sebuah perusahaan itu mau mengeluarkan uang gitu ya untuk misalnya tadi ya data bankingnya dibuat gitu. Tapi pelanggannya di daerahnya, misalnya di yang mungkin kita sebut daerah-daerah yang belum terjangkau internet gitu ya, dia jor-joran promosi layanan IT di sana. Dia pasti akan melihat dulu kapasitas dari pelanggannya seperti apa, kemampuan dari pelanggannya seperti apa. Jadi ketika tadi pertanyaannya gimana dengan orang-orang yang jauh dari sana, ya bisa jadi organisasinya atau perusahaannya tidak menyelenggarakan layanan IT, tetapi ya tadi masih menggunakan layanan-layanan yang sifatnya manual. Dia justru merancang layanan yang dia desain khusus untuk wilayah itu. Jadi seperti itu Mbak Indri. Jadi ketika kita bicara layanan IT yang sudah kita rasakan sekarang, itu sebenarnya adalah sebuah proses panjang di belakang layarnya yang kita tidak lihat dari suatu perusahaan itu, sehingga perusahaan itu mengeluarkan suatu produk layanan. Jadi pada dasarnya layanan itu harus dibuat strateginya, dibuat desainnya, lalu dibuat ya tadi di develop ya, dioperasikan, lalu di maintain ya. Ketika ada perubahan-perubahan atau ya perkembangan teknologi. Mungkin itu Mbak Indri, yang ada pertanyaan lain atau Ya, ini? terima kasih Bapak. Ya, ternyata waktunya yang tidak memungkinkan. Karena itu saya mungkin bisa simpulkan terkait dengan materi kita kali ini, yaitu pengantar manajemen layanan teknologi informasi, supaya ya, suatu layanan itu bisa terlaksana, tentunya butuh waktu manajemen di dalamnya. Dan ya, kembali quote awal, yaitu you cannot measure it, you can manage it. Jadi setiap yang ingin kita manage itu pasti harus kita lakukan pengukuran, kita lakukan ya perencanaan tadi terukur, sehingga layanan yang kita berikan untuk layanan IT adalah layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelanggan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.